Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allah taqabbal salatu wa du'a ila salatin al-kasra Muhammad Abdullah wa Ali bin Abi Thalib wa Fatimah az-Zahra wal Hasan wa Sani wa sayyid ashabi sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ali baitihi wa walidina wa walidikum wa ummatikum wa ummatikum wa ummatil muslimin ajma'in khususan ila ruh Habib Muhammad bin Zain al-Habashi wa ila Syekh Muhammad al-Jari wa Syekh Muhammad وإلى مشايخنا ومعلمنا وجدادنا وجدتنا وجدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين أن الله يتغشهم برحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة برحمته وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ووفق وعافية ولا كل من وبه سلفنا الصالحون وعلى من وبه سيد الحبيب عمر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد زين الوجود صاحب المقام المحمود ومعدن الكرام والجود وعلى آله وصحبه وفرج كروب أمته يا بر يا ودود. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat taufik, hidayah serta inayah dan dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan kita ini Allah Subhanahu wa taala selalu memuliakan kita di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa seluruh keluarga kita dan dosa jiran-jiran kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat-hajat kita, hajat kedua orang tua kita, hajat guru-guru kita dan hajat jiran-jiran kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan yang sakit di antara kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keafiatan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari bala musibah yang akan diturunkan kepada kita. Amin 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 ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan kita, qudwah kita, idola kita, panutan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, kerabat dan para pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Sebelum kita lanjutkan pengajian, sebagaimana biasa ulun ingatkan kembali, mungkin di antara kita waktu masuk ke dalam masjid ini ada yang kada ingat berniat i'tikaf. Jadi mari sama-sama kita pasang niat i'tikaf. Sengaja aku beriktikaf di dalam masjid ini selama aku di dalamnya sunnah karena Allah Ta'ala. Alhamdulillah, di pertemuan yang telah lewat kita membahas sebab kenapa para pengarang kitab mereka selalu memulai karangan mereka, atau orang-orang soleh terdahulu mereka selalu memulai amaliyah-amaliyah mereka, gawian-gawian mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi semalam ada dua alasan kenapa orang-orang soleh itu memulai segala sesuatu perkara yang memiliki manfaat atau sesuatu yang memiliki kedudukan di sisi agama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu yang pertama, iktidaan bil kitabillahil aziz, mengikuti dengan kitab Allah yang maha agung, yang maha mulia, yaitu adalah Al-Quran. Kemudian wa amalan
bihadis dan mengamalkan dengan hadis, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta wa fi riwayatin abtar wa fi riwayatin ajdam. Kemudian setelah kita mengetahui alasan mereka memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, apa keutamaan bismillah? Keutamaan bismillah apa? Disebutkan di dalam sebuah kitab, wa min fadailiha, dan di antara keutamaan bismillahirrahmanirrahim, annaha tahwi ismullahil a'zam alladzi idza du'iya bih ajaba wa idza su'ila bih u'ta, atau wa idza su'ila bih a'ta. Yang mana bismillahirrahmanirrahim ini kalimatnya pendek, kalimatnya singkat, dan kita semua hafal. Akan tetapi di dalamnya mengandung tahwi, mengandung di dalamnya ismullahil a'zam. Di dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim ada nama Allah yang agung, yang mana dikatakan apabila kita berdoa dengan menyebut nama Allah ini, maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ismullahil a'zam. Di dalam ismullahil a'zam, asma'ullah ada 99 asma. Di antara asma'ullah itu ada ismullahil a'zam. Ada rahasia di balik nama-nama Allah Subhanahu wa taala, namanya ismullahil a'zam. Yang mana apabila dengan nama Allah tersebut kita baca dalam doa kita, maka niscaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita lihat banyak orang-orang alim, orang-orang soleh yang mereka mengetahui sir rahasia daripada ismullahil a'zam. Apabila mereka berdoa dengan nama tersebut, maka doa mereka dikabulkan. Bahkan di zaman Nabiullah Musa alaihissalam ada seorang yang ahli ibadah, dan ini mungkin Bahan Pian tahu sudah kisahnya. Orang yang ahli ibadah, dan orang ini saking ahli ibadahnya diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala ismullahil a'zam. Diberikan nama Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang mana apabila ia berdoa, maka doa tersebut dikabulkan oleh Allah. Lalu suatu hari orang-orang kafir yang tidak percaya kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, yang memusuhi dengan Nabi Allah Musa alaihissalam, mereka mendatangi ahli ibadah tersebut. Wahai ahli ibadah, tolong bang doakan Musa. Doa apa? Doakan mudah-mudahan Musa sasat. Ujar orang itu, kada hendak yang kudoakan ini Nabi, kada hendak aku mendoakan Nabi. Maka mereka mencari celah, apa caranya supaya orang tadi mendoakan kepada Nabi Allah Musa. Dicarinya celah, sekalinya orang ahli ibadah ini berisi bini, dan inya sangat sayang lawan bininya tadi. Dan bininya ini cinta lawan dunia. Ini bahaya nih. Bininya cinta lawan dunia. Maka lewat bininya ini ditawarkan oleh raja tersebut, ikam hendaklah sugih, ikam hendaklah hidup ikam terjamin, hendaklah ini itu dan yang lain sebagainya daripada kemewahan-kemewahan dunia. Hendak ujaran ng bini. Syaratnya satu, apa? Suruh laki ikam berdoa supaya Nabi Allah Musa alaihissalam kada sampai ke kampung kita sini sasat. Doakan mudah-mudahan Nabi Allah Musa sasat. Itu aja. Dirayu oleh nang bini, tetap kada hendak. Yang kau doakan ini Nabi Allah ujarnya, bakalan celaka apabila aku mendoakan Nabi. Tetap digasak oleh nang bini. Akhirnya sampai lakinya tadi terpojok, kada kawal lagi. Lalu suatu hari inya mendoakan akan Nabi Allah Musa alaihissalam, mudah-mudahan Nabi Allah Musa alaihissalam sasat. Tapi inya memakai ismullahil a'zam. Makai ismullahil a'zam, yang mana idza du'iya bih ajaba. Apabila berdoa dengan nama Allah tadi, pasti akan dikabulkan oleh Allah. Wa idza su'ila, dan apabila diminta dengan nama tersebut,
Allah Ta'ala akan memberi apa yang diminta. Didoakannya, ya Allah, mudah-mudahan Nabi Allah Musa dan para pengikutnya sasat. Gara-gara mendoakan Nabi Allah Musa alaihissalam, maka ilat orang itu menjulur sampai ke tanah. Dan orangnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa? Karena memusuhi Nabi, memusuhi orang yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendoakan kepada Nabi Allah. Tapi walaupun inya mati su'ul khatimah, doanya tetap dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena inya memakai doa yang ada di dalamnya Ismullahil A'zam. Dikabulkan doanya, maka Nabi Allah Musa alaihissalam dan para pengikutnya 40 tahun sasat, namanya di Kampung Tih. 40 tahun Nabi didoakan, 40 tahun sasatnya. Dan Nabi Allah Musa setiap hari berdoa, ya Allah, berikanlah kami jalan, tunjukkan kami jalan supaya kau keluar dari kesesatan ini. Jangan sampai sasat lagi. Selama 40 tahun doa Nabi Allah Musa alaihissalam hanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Nabi yang berdoa. 40 tahun sidin berdoa. Kita hanya berdoa setuma, ya Allah, minta ini. Sehari kena kabul, 2 hari kena kabul, 3 hari kena kabul. Ampih sudah anda berdoa aja, kena kabul-kabul juga. Ini kita. Nabi Allah Musa alaihissalam 40 tahun sidin sasat dan berdoa supaya ampih sasat tadi. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 40 tahun. Kenapa? Karena di balik doa yang dikabulkan oleh Allah, atau di balik kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pasti ada hikmahnya. Setiap sesuatu yang terjadi kepada kita, baik yang kita ketujui atau yang kada kita ketujui, itu ada hikmahnya. Dan setiap doa yang kita minta kepada Allah Ta'ala, itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin, kita harus yakin. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qala du'uni astajib lakum. Katakan, ud'uni, berdoalah kalian akan aku, astajib lakum, niscaya aku kabulkan doa kalian. Ini janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi dikabulkannya doa kita itu kadang mesti situ sini. Mungkin hari ini dikabulkan, mungkin saat ini dikabulkan. Kadang saat ini dikabulkan, sejam setelahnya. Kadang sejam, 2 jam, sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, berpuluh-puluh tahun sampai kita mati. Maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kena. Yang mana di akhirat ini kita sangat berharap dengan pahala kita. Di akhirat dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Atau diganti doa kita tadi dengan kesehatan badan. Diganti doa kita tadi dengan keselamatan. Kita minta misal, ya Allah, berikanlah rezeki yang halal. Sekalinya begawi seharian kada sing dapatan duit. Tetapi diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan awak sehat. Diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taufik dan hidayah. Dengan taufik dan hidayah tadi, kawa kita hadir sembahyang berjamaah, kawa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap doa yang kita minta kepada Allah Ta'ala, yakin, wajib kita beriktikad di dalam hati kita, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin dalam bentuk yang kita minta atau dalam bentuk yang berbeda. Mungkin di waktu yang kita minta atau di waktu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian di dalam Bismillahirrahmanirrahim ini ada namanya Ismullahil A'zam, mengandung kalimat Ismullahil A'zam. Faqad warada an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sungguh telah datang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini adalah sepupunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak daripada Sayyidina Abbas, anak pamannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abdullah bin Abbas, beliau waktu halus dibawa
lagi halus dibawa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditahnik oleh Rasulullah. Karena itu dari situ kita dianjurkan apabila kita berisi anak halus, dianjurkan dibawa kepada orang yang soleh, dibawa kepada orang yang alim. Tujuannya apa? Supaya ditahnik dan minta doa lawan mereka. Tahnik itu apa? Tahnik biasanya pakai kurma. Ini adat orang Arab. Dan ini disunnahkan, tahnik memakai kurma. Bahkan ketika bayi itu lahir, sebelum diberi ASI, sebelum diberi air susu ibunya, disunnahkan tahnik. Siapa yang mentahniknya? Orang tuanya. Ambil kurma, di mamah-mamah sampai halus, kemudian yang halus tadi palitakan di langitannya. Sunnah hukumnya. Nah, Sayyidina Abdullah bin Abbas dibawa ke hadapan Rasulullah, kemudian ditahnik oleh Rasulullah. Kemudian beliau didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, alimkan Sayyid Abdullah bin Abbas ini di dalam ilmu agama, wa 'allimhu ta'wila, dan berikanlah beliau ilmu dalam takwil, tafsir Al-Qur'an. Karena itu dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, ujar Sidin, tidak ada satu ayat atau satu kalimat di dalam Al-Quran kecuali aku tahu apa asbabun nuzulnya, di mana diturunkannya, dan kapan diturunkannya. Setiap ayat daripada Al-Quran. Ini saking alimnya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi juga Sayyidina Abdullah bin Abbas, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qala bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil azim, sarafallahu anhu 70 baban min anwa'il balaya wal ham wal gham wal lamam kadza fid daril mantur. Disebutkan barang siapa, ujar Sidin, membaca bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini diantara doa yang dianjurkan kita apabila keluar dari rumah kita. Begitu kita keluar rumah, baca bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kenapa doa ini dianjurkan? Karena ujar Sayyidina Abdullah bin Abbas dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sarafallahu anhu 70 baban min anwa'il balaya. Maka Allah Ta'ala akan menjauhkan, akan memalingkan daripadanya 70 baban, 70 pintu, min anwa'il balaya, daripada pintu-pintu bala. 70 pintu bala dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walham, dan duka cita, galau. Ada rasa galau di dalam hatinya. Wal gham, sama. Wal lamam, dan lamam, semua penyakit hati dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kembali tadi, wa min fadailiha, dan daripada keutamaan bismillahirrahmanirrahim, annaha tahwi ismullahil a'zam, bahwasanya bismillah tadi mengandung ismullahil a'zam. Akhraja Ibnu Abi Hatim wal Hakim wal Baihaqi wa ghairihim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Utsman bin Affan, bahwasanya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya, bertakun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an bismillahirrahmanirrahim. Ujar Sayyidina Utsman bin Affan, wahai Rasulullah, apa gerak bismillahirrahmanirrahim itu? Apa kandungannya? Mengandung apa bismillahirrahmanirrahim? Keutamaannya apa? Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal huwa ismun min asma'illahi ta'ala wa ma bainahu wa baina ismullahil akbar illa kama baina sawadil ain wa bayadhiha min qurbin.
yaitu adalah ismun, satu nama daripada nama-namanya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada jarak antara nama tadi, antara bismillah wa baina ismullahil akbar, di antara doa dan namanya Allah Subhanahu wa taala, illa kama baina sawadil ain wa bayadhiha min kurbin, kecuali jaraknya seakan-akan hirangnya mata kita lawan mata nang putih. Jaraknya kada jauh, parak benar. Jarak doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mustajab. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan bismillahirrahmanirrahim ini. Di antaranya barang siapa yang sebelum guring inya membaca bismillahirrahmanirrahim 21 kali, maka dijaga rumahnya daripada kemalingan, dijaga rumahnya daripada kebakaran, dan banyak lagi faedah-faedahnya. Bahkan diceritakan daripada keutamaan bismillahirrahmanirrahim, ada seorang perempuan yang solehah, tapi sayang, kasihan, dapat laki yang munafik, dapat laki kada ketujuh beribadah, munafik yang laki ini. Kemudian nang bini ini gawiannya setiap inya hendak bepander, setiap inya hendak melakukan sesuatu, pasti dimulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi hadapan lakinya bismillahirrahmanirrahim, bemasak bismillahirrahmanirrahim, sambil natak bawang bismillahirrahmanirrahim, sambil begawian apapun mengucap bismillahirrahmanirrahim. Nang laki ini namanya orang munafik, panas dibaca bismillah. Ungul benar jang laki ini, ku gawi kamu sekali-kali. Ujar nang laki, oh ding, kenapa bang? Ini nak ada surah. Surah itu bahasa kita kantong duit sekadut. Orang bahari kan sekadut duitnya. Nah ding, ini nak duit sekadut, tolong simpanakan. Kena aku ambil, aku nitip lo nih kamu. Lalu nang bini tadi daripada kebiasaannya mengucap bismillahirrahmanirrahim, diambil oleh nang bini bismillahirrahmanirrahim dan disimpan dan ditutupi oleh yang bini. Tapi nang laki tahu andakannya. Nah, saatnya aku menggawi jarum nang laki. Suatu hari nang bini tadi kada ada lagi di rumah, lagi keluar. Lalu nang laki menuju ke tempat simpanan nang bini tadi, diambilnya duitnya. Diambilnya, ditawaknya, dibuatnya ke sumur. Setelah itu, setelah beberapa hari, ujar nang laki, ding, mana duit yang kau titip semalam? Padahal sudah diambilnya, dibuangnya pulang ke sumur. Kisah ada tahu mana duit yang kau titip semalam? Nang bini namanya kada tahu, menuju ke tempat inya menyimpan duit tadi. Sebelum membuka, bismillahirrahmanirrahim. Dengan inya mengucap bismillahirrahmanirrahim itu, Allah Subhanahu wa taala langsung menyuruh malaikat Jibril, "Hai Jibril, turun nih kamu ke bumi, ambil duit tadi yang dari sumur. Ambil duit dari sumur dan letakkan di tempat penyimpanan." Bismillahirrahmanirrahim. Siapa ada mengucap bismillah sambil membuka? Saking lajunya malaikat Jibril turun dari langit, mengambil ke sumur dan diandak duit tadi ke penyimpanan. Pas begitu dibuka, ada sekadut. Ada duit sekadut. Nah bang, ini duit pian. Nang laki melihat langsung situ sini, nang laki taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kemuliaan daripada bismillahirrahmanirrahim. Tapi si dini istiqomah. Karena istiqomahnya, hendak bepander baca bismillah, hendak begawi sesuatu baca bismillah. Karena istiqomah. Ada kisah yang lain. Ini kisah ini di dalam kitab Nawadir. Kita bagi kisahan aja bila sore gini ya Allah. Jadi kisahnya, ada seorang Yahudi, pemuda Yahudi ini melihat bebinian Yahudiyah, perempuan Yahudiyah yang bungas, yang cantik, yang menggoda pokoknya. Pokoknya lelaki pemuda ini melihat jatuh cintanya. Apa caranya ujar pemuda ini? Sekira aku dapat nang itu bibinian gitu. Lalu dicari-carinya, ini ada mendengar Athail Akbar.
Ada Athaul Akbar. Athaul Akbar ini seorang ulama yang terkenal di zamannya. Ulama yang besar, tapi Muslim. Orang Yahudi ini datang. Wahai Atha, kenapa? Aku ini ada hendak lawan bebinian orang Yahudi ya. Orangnya bungas, orangnya ini itu dan yang lainnya sebagainya. Namanya orang jatuh cinta pasti memuji. Bahkan sampai-sampainya nih saking cintanya pinah. Pokoknya tergila-gila sudah lawan bibinian tadi. Siapa pian orang tergila-gila, biar disambat orang kayak apalah, tetap yang dicintanya gitu. Ujar Atha, oh gitu kah? Sini. Lalu si Atha ini, ulama ini beliau menulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Diberi lawan orang Yahudi. Ujar Atha dilipat-lipat, ini ikan makanlah. Kalimat Bismillah ini dimakan, ditaguk. Oh, namanya orang demi cinta, apapun digawi, diambilnya langsung ditaguknya situ sini. Begitu nya menaguk, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada orang tersebut dengan berkat Bismillahirrahmanirrahim rasa manisnya iman. Yang asalnya orang tadi Yahudi merasakan rasa manisnya iman di dalam hatinya. Dan hilang rasa cinta lawan bibinian tadi. Merasakan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, maka ujar orang tadi, laki-laki pemuda tadi, wahai Atha, setelah ikam bari aku kalimat Bismillah tadi, setelah aku telan, maka aku merasakan manisnya iman dan aku melupakan rasa cintaku kepada bibinian tadi. Ampe aku gigilaan lawan bibinian gitu. Bapak, tunjukkan, ajari aku agama Islam. Ajari aku agama Islam. Maka diajarkan oleh ulama tadi, agama Islam itu gini, rukun Islam ini dan yang sebagainya. Maka orang tadi situ sini masuk Islam. Setelah ia masuk Islam, nang biniannya mendengar kisah kabarnya, wah jar nang binian nih kada jadi orang berdatang lo nunda. Maka nang binian tadi tuh mendatangi ulama tadi. Wahai Atha, kenapa aku nih bibinian yang dikehendaki lelakian semalam? Mbah Tupang kenapa? Malam tadi ujarinya aku bermimpi. Mimpi apa? Mimpi apabila ada orang yang datang kepadaku dan mengatakan, ikam bila hendak melihat surga, datangi si Atha. Datangi ulama tadi. Maka si ulama tadi ujar bibinian tadi, ini nah aku mendatangi ikam hendak melihat surga. Tunjuk akan bang. Ujar ulama tadi, ikam bila hendak melihat surga, buka dulu lawangnya. Buka dulu kuncinya. Napa kuncinya? Ucap Bismillahirrahmanirrahim. Lalu inya mau ucap Bismillahirrahmanirrahim. Diumpatinya Bismillahirrahmanirrahim. Seketika itu dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bibinian tadi dibukakan hijab, inya melihat surga. Inya melihat kenikmatan-kenikmatan surga. Sampai inya langsung situ sini masuk Islam. Setelah masuk Islam, malamnya inya guring. Di dalam mimpi inya dimasukkan ke dalam surga. Mimpi masuk surga. Nah, asalnya Yahudi. Mimpi masuk surga. Kemudian mimpi masuk surga, merasakan kenikmatan di dalam surga. Kemudian melihat istana dan kubah-kubah dari surga, dan di kubah tersebut bertulisan Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiba-tiba ada suara, hai bibinian, hai perempuan, inilah surga yang aku janjikan kepada engkau, yang aku berikan kepada engkau. Terbangun situ sini orang tadi. Setelah inya masuk Islam tadilah, setelah masuk Islam malamnya inya mimpi tadi. Kemudian terbangun, inya berdoa, ya Allah, ulun tadi sudah merasakan kenikmatan surga. Kenapa dikeluarkan pada surga? Mati ya kan ulun nih. Situ sini mati. Dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga. Berkat Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, jadi kalimatnya pendek aja bismillahirrahmanirrahim ini, tetapi mengandung makna yang sangat besar. Sedang sudah nih penanya nih. Sedang nggak sudah? Sedangin sudahlah. Nah, itu diantara sedikit daripada kisah-kisah tentang bismillahirrahmanirrahim, keutamaan bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita bahas tentang apa? Tentang makna dari kalimat bismillahirrahmanirrahim dan hukum-hukum bismillahirrahmanirrahim insyaallah. Bismillah yang kita bahas nih lah. Kada apa aja insyaallah, mudah-mudahan ada berkahnya. Mungkin hanya ini yang dapat ulun sampaikan. Kalau ada salah dan khilaf, ulun ampun maaf. Hadaniyallahu iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perbuatan taat yang diridhai Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita hamba yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama orang-orang yang salihin, dan kita semua dijadikan hamba-hamba yang salihin, yang istiqamah, yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah ma'al afiyah ala hadhihi niyyah wa ala kulli man bihi salafun salihun wa ila hadratin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.